warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, adik-adik semuanya, semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat ya. Ini sudah bulan Desember dan sebentar lagi pendaftaran SNPDB, jadi eh, jangan kendor ya, kita tetap harus tambah semangat. Baik, di malam ini materinya cukup banyak ya. Jadi nanti ada soal dan ada materi tambahan. Nah, di materi tambahan nanti harapannya bisa membantu adik-adik untuk eh, memahami terkait dengan verbal ability. Oke, kita akan mulai. Saya izin share screen dulu. Oke, ya. Sudah kelihatan materinya? Oke, kita akan eh, Belum, Kak. Sudah, Kak. sudah. Oke. Ya, nah ini ada beberapa soal verbal ability. Nah, silakan adik-adik di sini kita saling menjawab ya. Jadi mohon untuk bisa aktif. Oke, kita akan mulai di soal nomor 1, 2, dan nomor 3. Ya, silakan waktunya saya beri waktu 2 menit ya. Oke, 2 menit. Silakan nanti adik-adik dipilih jawabannya yang mana dan dibuat kalimatnya. Jadi saya di sini ingin melihat bahwa pemahaman adik-adik dalam menjawab soal sinonim dan menerapkannya dalam sebuah kalimat. Jadi bukan hanya paham tentang sinonim, tapi paham bagaimana sih membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Oke, soal nomor 1, 2, dan 3. Silakan waktunya 2 menit. Kita akan hitung mulai dari sekarang. Ya, soal nomor 1, silakan ada yang bisa menjawab. Oke, ada kata nanar. Nah, nanar ini merupakan sinonim dari kata A kosong, B bingung, C berani, atau D tajam. Oh, A kosong. B. Kosong Bingung. atau bingung? Bingung. Bingung. Oke, ada yang bisa membuat kalimatnya? Oke, saya izin ini ya, close untuk kamera ya. Oke, karena agak batuk. Oke, silakan. Nanar apa? Kosong atau bingung? Yang menjawab kosong alasannya?
Oke. Nanar ini yang lebih tepat adalah yang mana? Oke. Mas Nizam. Mas Nizam jawabannya apa, Mas Nizam? Nomor 1 jawabannya B, Bu. B. Oke, ya. Yang lebih tepat jawabannya adalah yang B, yaitu bingung. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ada hibridisasi. Nah, hibridisasi ini merupakan sinonim dari kata A. Penyilangan, B. Penjaringan, C. Unggulan, atau D. Penyuburan. Hibridisasi itu merupakan proses apa? Oke, silakan. Ainu Zahfa. Yang A. Penyilangan. Oke, penyilangan. Oke, ada yang jawaban lain? Hibridisasi itu adalah penyilangan. Oke. Jadi ingat ya bahwa hibridisasi adalah penyilangan. Nah, jangan terkecoh, kemarin ada kata-kata hibrida. Hibrida itu adalah unggul. Nah, tetapi ketika hibridisasi ini maknanya menjadi berbeda ya, bukan unggulan, tetapi penyilangan. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini ada kata ranah. Nah, ranah ini memiliki sinonim dengan kata A. Asal, B. Tanah, C. Kampung, D. Domain. Ranah. Ranah ini yang lebih tepat yang mana? Soal nomor 3. Yang T itu. Oke. Ranah ini sinonimnya adalah domain. Oke. Jadi jangan terkecoh ya. Biasanya ini ranah itu ada beberapa yang menjawabnya adalah asal ranah. Nah, di sini lebih ke domain. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Kita langsung jawab ya. Oke, nanti soalnya karena ada banyak. Oke, silakan soal nomor 4 ada kata jenggala. Kata jenggala ini memiliki sinonim dengan kata A. Lebat, B. Bukit, C. Gurun, atau D. Hutan. Jenggala. Di hutan. Oke, hutan. Oke, nomor 5 ada kata agitator. Oke, agitator ini memiliki sinonim dengan kata A. Penghasut, B. Pembela, C. Pemerhati, atau D. Ahli pidato. Agitator. Agitator ini ingat ketika ada akhiran OR itu berarti menunjukkan profesi atau orang yang melakukan kegiatan tersebut. Oke. Apa ini? Agitator. Kegiatannya namanya adalah agitasi atau agitation. Agitator ini memiliki sinonim dengan kata apa? Penghasut. Agitator adalah Penghasut. Oke, agitator adalah penghasut. Oke, soal nomor 6 ada kata afirmasi. Nah, ini biasanya sering dipakai dalam sebuah kalimat atau kata-kata yang sering terdengar. Ada kata afirmasi. Oke, afirmasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Penegasan, C. Penekanan, D. Penentuan, atau D. Penerbitan. Afirmasi. Penegasan. 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 Oke, soal nomor 7 ada kata tasik. Tasik ini memiliki sinonim dengan kata A. Sungai, B. Rawa, C. Danau, atau D. Lembah. C. Rawa. C. Danau. Rawa. Rawa, danau, atau sungai. Oke, tasik. Danau. 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 Tasik ini lebih tepatnya adalah danau. Oke.
Jadi Tasik ini memiliki sinonim dengan kata danau. Nah, istilah-istilah Tasik, kemudian nanti ada beberapa, nah itu jangan sampai keliru ya, ada danau, rawa, sungai, atau nanti juga ada istilah lain. Nah, jadi jangan sampai keliru bahwa Tasik ini sinonim dari kata danau. Oke, soal nomor 7 ada kata terompah. Terompah ini memiliki sinonim dengan kata A. Topi, B. Alas kaki, C. Ikat pinggang, atau D. Selendang. B. Alas kaki. Kaki. Alas kaki. Oke, terompah ini merupakan suatu alas kaki. Jadi ini secara umum ya, alas kaki. Nah, jenisnya itu banyak, misalnya sepatu, kemudian sandal. Nah, itu salah satu dari jenis terompah atau sinonimnya adalah alas kaki. Oke, selanjutnya soal nomor 9, ada kata deportasi. Nah, contohnya imigran gelap itu atau imigran yang tidak memiliki izin itu dideportasi dari negara tujuan. Nah, kata deportasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Pembuangan, B. Penarikan, C. Pengiriman, atau D. Pemberlakuan. C. Saya pengirim. Pembuangan. Pengiriman. Deportasi. Pengiriman. C. Pembuangan. C. C. Pengiriman. Apa yang lebih tepat? Ini kalau calon-calon diplomat ya, calon-calon orang yang hukum. Nah, ini apa namanya? Deportasi. Dideportasi berarti dibuang. Pembuangan. Oke, di sini yang lebih tepat adalah pembuangan. Oke, jadi imigran gelap itu dibuang dari negara tujuan atau diasingkan atau dikeluarkan seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 10 ada kata substansial. Nah, substansial ini memiliki sinonim dengan kata A. Mufakat, B. Hakikat, C. Sepakat, atau D. Melekat. B. Hakikat. Oke, hakikat. Substansinya apa? Nah, hakikatnya apa? Oke, nomor 10 jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita masuk ke soal antonim. Nah, di soal antonim ini jangan sampai salah ya. Oke, karena tadi kita setelah mengerjakan soal sinonim. Nah, di sini ada kata timpang. Timpang itu memiliki antonim dengan kata A. Benar, B. Sama, C. Sempurna, atau D. Seimbang. D. Seimbang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2 ada kata hirau. Nah, hirau ini memiliki antonim dengan kata A. Lalai, B. Tak acuh, C. Peduli, atau D. Lupa. Peduli. 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 Hirau. Hirau itu berarti apa hirau? Artinya apa? Tak acuh. Satu. Yang P. Tak acuh. Tuh. Oke. Ya, yang lebih tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 3 ada kata gugur. Nah, gugur ini memiliki antonim dengan kata A. Jatuh, contoh, C. Tumbuh, atau D. Tunas. C. Tumbuh. C. Tunas. C. Tumbuh. Oke. Gugur itu sama dengan jatuh, rontok, tumbang. Nah, berarti antonimnya adalah sesuatu yang tegak, sesuatu yang bertumbuh. Jadi gugur ini antonimnya adalah tumbuh. Oke, soal nomor 4 di sini ada kata capek. Capek ini memiliki antonim dengan kata A. Penat, B. Letih, C. lelah, atau D. Segar. Segar. D. Segar. Ya, jawabannya adalah yang D. Segar. Oke, soal nomor 5 ada kata angot. Angot ini memiliki antonim dengan kata A. Sehat, B. Payah, C. Sakit, atau Sehat. A. Sehat. Oke, angot ini sama dengan
sakit ya atau kambuh gitu. Nah, jadi antonimnya adalah sehat. Oke, selanjutnya soal nomor 6 ada kata gratifikasi. Nah, apa ini? Gratifikasi ini memiliki antonim dengan kata C. A. Denda. Bonus, B. Denda. Potongan, C. Denda, atau D. Hadiah. D. Denda. C. Denda. C. Denda. Yang betul adalah yang Udah. C. Denda. Ya, gratifikasi ini artinya adalah bonus hadiah. Nah, jadi kalau kita dapat hadiah, kita dapat bonus. Nah, lawan katanya adalah kita dapat denda atau hukuman. Jadi gratifikasi ini memiliki antonim dengan kata denda. Oke, selanjutnya soal nomor 7 ada kata bongsor. Bongsor ini memiliki antonim dengan kata A besar, B tipis, C Kerdil. pendek, Besar. A besar. D kecil. Kecil. D. Kerdil. Iya. Kerdil. Ya, nomor 7 yang mana tadi? D. 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 Oke. Nomor 8 ada kata jarang. Nah, jarang ini memiliki antonim dengan kata A tidak Sering. pernah, B Sering. kadang-kadang, Sering. C sering, atau D Sering. sesekali. Sering. C. 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 Jawaban yang lebih tepat adalah yang C, sering. Oke, jarang ini hampir sama dengan kadang-kadang. Nah, berarti ini adalah sering. Selanjutnya soal nomor 9 ada kata sangkal. Sangkal ini memiliki antonim dengan kata A mengakui, B menolak, C berkilah, atau D sanggah. D. Menolak. D. Menolak. A. Mengakui. 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 Oke, jawaban nomor 9 yang lebih tepat adalah yang A. Jawaban B, C, dan D ini merupakan sinonim dari kata sangkal. Oke, sama ya, menolak, berkilah, menyanggah itu artinya sama dengan kata menyangkal. Oke, selanjutnya soal nomor 10 ada kata respect. Oke, respect ini memiliki antonim dengan kata A merendahkan, B rasa hormat, C simpati, atau D penghargaan. Itu gak respect banget tuh. Oke, nomor Rendahkan, 10 Bu. yang A. Oke, jawaban B, C, dan D ini merupakan sinonim dari kata respect ya, memberikan rasa hormat, memberikan simpati dan menghargai. Ini salah satu eh apa eh, apa ya? Salah satu hal yang menjadi sebuah respect. Nah, jadi di jawaban nomor ini yang tidak termasuk adalah yang A. Oke, jadi antonimnya adalah merendahkan. Oke, selanjutnya soal nomor 11 ada kata invalid. Invalid ini memiliki antonim dengan kata A ganjil, B sah, C aneh, atau D C. ilegal. Aneh. Aneh. Sah. Sah. Aneh. Invalid. Sah. Aneh. Aneh. Sah. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Invalid itu berarti tidak valid, ilegal, ganjil, aneh. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah lawan katanya yang B, sah. Oke, atau valid. Oke, selanjutnya soal nomor 12 ada kata divisi. Divisi ini merupakan antonim dari kata A kelompok, B brigade, C peleton, C. atau Peleton. D regu. Peleton. 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 Oke, ada yang bisa memberikan kalimatnya? Divisi 1. Divisi 1, divisi 2. Oke. Divisi Angkatan Laut siap. Tadi apa divisi? C. Peleton. Oke, peleton. Betul peleton? Iya. Salah. Yang Oke, Salah. B. iya, betul. B. Divisi ini merupakan sebuah departemen, kelompok, komunitas ya. Jadi kelompok, brigade, kemudian regu ini merupakan bagian dari divisi. Halo. Oke. B. Ya, soal nomor 12C. Nah,
Sekarang kita akan masuk di soal analogi. Oke, masih ingat bagaimana cara menjawab soal analogi? Tidak. Kasih, Bu. Oke, ya soal analogi ini adalah kita harus memahami pola dari sebuah kata. Nah, jadi kalian harus tahu ini Dan polanya apa. Nah, kuncinya adalah kalian harus tahu pola yang dipakai itu apa. Oke, kadang jawabannya itu hampir mirip, tetapi kalian harus paham pola yang ditanyakan itu adalah yang seperti apa. Oke, kita masuk di soal pertama. Nah, soal analogi kata. Pilihlah kata yang memiliki kesesuaian dengan pola soal. Nah, di sini soal pertama ada kata matahari, terik, sama dengan bulan, titik-titik. Oke, apa ini? Polanya apa? Oke, jawabannya Gulita. A, B, Bendanya C, D. sama T, bendera. gulita. Benderang. Benderang. Yang jawab benderang, kira-kira polanya apa? Silakan bisa disampaikan. Kenapa jawabannya benderang? Atau tadi ada yang jawab gulita? Oke, polanya bagaimana? Polanya itu kayak namanya apa? Kalau bulan, kok bulan. Kalau matahari itu kan kalau memancarkan cahaya ketika pada puncaknya itu kan terik gitu kan. Kalau Oke, kita itu benderang oke. gitu. Iya, iya betul. Jadi matahari ini adalah sebuah benda. Nah, menghasilkan sebuah cahaya yang seperti apa? Jadi polanya adalah matahari benda, kemudian cahaya yang dihasilkan itu apa? Nah, ketika matahari itu menghasilkan terik. Nah, bulan ini cahaya yang dihasilkan adalah benderang. Oke, terang benderang ya. Oke, jadi itu polanya harus paham bahwa benda kemudian hasil pancaran. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ada geologi ilmu sama dengan A. Biologi laboratorium, B. Astronomi galaksi, C. Teori praktek, atau D. Beringin pohon. Kira-kira mana yang sama dengan pola T. dari soal? Pohon. D. Beringin pohon. Polanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Biologi itu jenis ilmunya, Mm-mm. beringin jenis pohonnya. Oke, beringin jenis pohonnya. Oke, iya. Eh, Geologi ini merupakan cabang dari sebuah ilmu. Ilmu ini merupakan pokok dari geologi atau dalam artian itu skala besarnya. Nah, sama dengan di sini, beringin ini merupakan bagian dari jenis pohon. Nah, pohon ini adalah induknya atau eh, secara umum ya, secara umum apa pohon secara umum. Nah, salah satu jenis pohon adalah beringin. Sama dengan di sini ilmu itu adalah secara umum. Nah, salah satu jenis ilmu adalah geologi. Jadi harus paham polanya. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini ada abrasi hempasan. Nah, jawabannya yang tepat adalah A. Serpihan potongan, B. Reruntuhan penghancuran, C. Rayuan pujian, atau D. Memasak panas. Oke, mana yang kira-kira jawabannya sama dengan soal? Mungkin yang A. Mungkin yang A. Oke, bisa dijelaskan, Zam? Itu kan apa sih sama hembasan itu kan kayak gimana ya jelasinnya ya. Pokoknya tuh abrasi sama hembasan itu kan kayak apa sih namanya ada mirip-miripnya gitu. Tapi kalau abrasi itu kayak lebih gimana gitu. Hmm. Eh, mirip sama yang A ya gitu.
Yang menurut A. saya. Oke, kita keep dulu jawabannya Nizam yang A, serpihan potongan. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Yang C. Yang D. Oke, Yang C. kenapa jawabannya yang Yang D? rayuan pujian. Oh, yang apa tadi? Rayuan pujian. Ya. Oke, kenapa jawabannya yang C ya? Rayuan pujian. Nggak jadi deh. Oke. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Yang B, Yang D. Kenapa jawabannya yang D? soalnya kan abrasi itu kan kayak pantai yang rusak itu kan. Nah, disebabkan Mm-mm. karena hempasan air laut itu. Nah, Mm-mm. kayak reruntuhan itu disebabkan karena penghancuran gitu. Oke, ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab lagi? Oke, kita keep dulu jawaban A dan jawaban B. Oke, silakan ada yang mau menjawab lagi? Nggak apa-apa, nanti kalau salah kita kita benarkan. Kalau yang D, Bu, hubungannya Yang D. memasak Mm-mm. itu prosesnya, panas itu faktor memasaknya pakai api. Oke, Mungkin kayak gitu. ya. Oke, jawabannya yang D tadi ya. Oke, nah sekarang kita akan kupas ya. Nah, jadi hmm, abrasi hempasan itu adalah hubungan yang menghasilkan. Nah, abrasi ini akan menghasilkan sebuah hempasan. Nah, sama dengan yang D, memasak itu akan menghasilkan sebuah panas. Nah, kalau misalnya serpihan, potongan itu hampir sama. Jadi ini namanya analogi sama-sama itu serpihan itu bagian dari potongan. Nah, kalau serpihan, potongan itu sama dengan geologi dan ilmu. Itu merupakan sebuah bagian. Nah, kemudian reruntuhan, penghancuran ini eh, sebetulnya sama, tetapi ini bedanya adalah polanya terbalik. Jadi harusnya kalau misalnya mau eh, betul itu penghancurannya yang di depan, baru reruntuhan. Nah, jadi penghancuran ini apa namanya apa menghasilkan sebuah runtuhan. Nah, sama dengan yang eh, ini ya, kalau gini karena yang B itu polanya yang kebalik. Nah, jadi yang lebih tepat ada yang B polanya kebalik. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Ini adalah sama-sama proses yang menghasilkan. Nah, ketika abrasi itu akan menghasilkan atau akan timbul hempasan. Nah, sama dengan memasak, ketika kalian memasak itu akan menghasilkan atau akan menimbulkan sebuah panas yang dihasilkan. Oke, jadi itu ya polanya. Polanya adalah abrasi hempasan, memasak dan panas itu adalah sama-sama proses yang menghasilkan sebuah atau sesuatu. Oke, jadi diingat ya untuk polanya harus diperhatikan mana pola yang pertama dan kedua. Oke, jadi nomor 3 jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ada kata diselesaikan, ragu, sama dengan A. Dikonfirmasi curiga, B. Diumumkan pencalonan, C. Dimasukkan tamu, atau D. Disarankan ide.
Dikonfirmasi Bu. itu. Oke, polanya seperti apa? Oke, Mbak Arum. Arum atau Ainu Zafa? Silahkan dijawab. Kenapa jawabannya A? Karena kalau diselesaikan itu kegiatannya sudah diselesaikan, sedangkan ragu itu apa sifat ragu. Jadi sudah diselesaikan tapi ragu ini masih benar apa sudah benar apa masih salah. Sedangkan kalau yang Hmm. dikonfirmasi itu sudah eh, dikonfirmasi tapi kayak ini benar apa enggak sih? Masih ada rasa curiga gitu. Jadi kalau dikonfirmasi itu eh itunya terus kalau curiga itu rasanya. Oke. Ya, ada yang lain? Polanya, jawabannya udah. Polanya, eh, ada yang lain nggak polanya? Oke. Zafa, atau siapa ini? Vanessa, atau yang lain? Oke. Kenapa jawaban nomor 4 A? Polanya apa yang kira-kira apa ditangkap sama kalian? Ini ada dua ini ya, dua kata. Polanya ada dua kata. Keadaan belum maksimal, Bu. Jadi kalau diselesaikan harusnya sudah puas, tapi malah masih. Oke, ya. Oke, kita keep ya. Jawabannya tadi yang A. Oke, betul jawabannya yang A. Nah, kita akan masuk polanya. Nah, diselesaikan ragu. Nah, jawabannya adalah yang A. Dikonfirmasi curiga. Nah, ini merupakan sebuah kondisi, sebuah kegiatan, sebuah perbuatan, dan sebuah suatu sifat. Nah, diselesaikan. Sesuatu yang diselesaikan itu karena menimbulkan sifatnya itu masih ragu. Jadi ketika masih ragu berarti harus diselesaikan. Nah, kemudian di sini ada dikonfirmasi. Ini sebuah aktivitas. Diselesaikan juga sama. Di sini sebuah aktivitas. Nah, ragu dan curiga ini adalah sebuah sifat karena masih ada sesuatu. Nah, jadi sesuatu itu diselesaikan karena dia ragu. Nah, dia selesaikan. Nah, kemudian dikonfirmasi ini ketika ada sesuatu atau sifatnya masih curiga, maka dia harus melakukan yang namanya konfirmasi untuk mendapatkan sebuah kebenarannya. Nah, sama dengan ini, ketika ragu, maka dia diselesaikan untuk mendapatkan sebuah eh, penyelesaian. Nah, jadi keraguannya itu akan teratasi sama dengan ini. Kalau ketika curiga, maka harus dikonfirmasi seperti itu. Jadi ini polanya ya. Ada sifat, ada sebuah kegiatan atau suatu aktivitas yang harus dilakukan untuk menjawab sifat yang ini. Jadi polanya itu. Oke. Jadi nanti diingat-ingat ya, kadang polanya itu ada eh, sebuah aktivitas dan sifat atau misalnya ada sebuah keilmuan dan lain sebagainya. Yang penting nanti adik-adik harus paham pola yang diminta dari soal itu yang seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya ini soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian soal nomor 5 di sini ada bunga riba sama dengan A. Hasrat ekstravaganza. B. Hemat kikir. C. Khawatir bangkrut. Atau D. Akrab sengit. C. Yang mana? Oke. Kenapa jawabannya yang apa tadi? Yang B. Yang B. Kenapa jawabannya B? Karena menurut saya itu yang kata kedua itu mungkin nanti Oke.
Yang B. Oke, polanya ada yang mau menjawab lagi polanya? Yang A, Bu. Yang A. Oke, kenapa yang A? Karena bunga ini kan bunga, menurut saya bunga bank. Nah, bunga bank itu kalau tidak sesuai bisa saja menimbulkan riba. Sedangkan hasrat itu kan ada hasrat, mungkin ada hasrat yang buruk. Nah, ekstravaganza itu kan semacam pertunjukan gitu ya, Bu. Jadi mungkin pertunjukan yang kurang itu. Jadi eh, yang awal itu kegiatan atau acaranya, tapi yang akhirnya itu semacam negatifnya gitu. Oke, ya. Oke, kita keep ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, ada yang lain? Oke, di sini ada analogi kata-kata yang mengandung arti positif dan kata-kata yang mengandung arti negatif. Nah, kalau kita melihat pada pola itu, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, bunga ini konotasi positif dari riba. Kalau misalnya ini, oh dapat dapat simpanan, oh ada bunganya, itu masih konotasi positif. Nah, konotasi negatifnya adalah riba. Nah, di sini sama dengan jawaban yang B. Hemat ini adalah konotasinya masih positif. Nah, negatifnya adalah kikir. Nah, jadi hampir sama dengan bunga dan riba. Bunga dan riba ini hampir sama dengan hemat dan kikir. Jadi di sini polanya adalah kata yang mengandung konotasi positif dan konotasi negatifnya dari kata tersebut. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 6. Oke, di sini ada kata belajar pandai. Oke, yang A adalah berpikir arif, B. Potret kamera. C. Cetak kertas. Atau D. Litografi batu. Berpikir Arif. Oke, berpikir arif. Oke. Bisa dijelaskan? Kalau kita belajar, kita jadi pandai. Kalau kita sering berpikir, kita arif. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi sesuatu aktivitas atau sesuatu perbuatan yang nantinya akan menghasilkan sebuah sifat atau sebuah karakter. Jadi ketika kita belajar atau ketika aktivitasnya belajar, maka kita akan menjadi pandai. Nah, ketika kita terbiasa berpikir, maka kita akan menjadi arif. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Nah, di sini ada 3 kata. Oke, di sini ada murid, buku, perpustakaan. Sama dengan A. Pembeli, makanan, gudang. B. Orang tua, anak, ibu. C. Anak, kelereng, rumah. Atau D. Nasabah, uang, bank. Nasabah. Ini yang D, nasabah uang bank. Nasabah, uang, dan bank. Oke, kenapa jawabannya yang D? Murid-murid membaca buku-buku di perpustakaan. Kalau Oke. D itu nasabah menabung uang di bank. Oke, ya bisa dibuat ini ya, apa namanya kalimat. Oke, jadi di sini adalah sesuatu atau hal yang berkaitan dan itu sangat identik. Nah, jadi murid ini adalah apa ya, subjeknya ya orangnya. Nah, buku ini adalah identik. Nah, jadi murid identik dengan buku. Nah, buku ini tempatnya di mana? Tempatnya di perpustakaan. Jadi ini adalah sesuatu yang memiliki hubungan sangat khusus. Jadi yang identik
murid buku perpustakaan. Nah, di sini nasabah uang dan bank. Nasabah menyimpan uang di bank. Murid membaca buku di perpustakaan. Jadi ini adalah orangnya, kemudian ada bendanya, dan ada tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke. Oke, jadi itu ya jawabannya untuk nomor 7 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ada kata sipir penjara. Nah, di sini mana yang polanya sama? Yang A ada polisi patrol, B pelayan restoran, C kiper gawang, atau D guru sekolah. Saya kiper gawang. Kiper Gawang. gawang. Oke, kenapa jawabannya yang C? Kata kedua itu apa yang dijaga oleh kata pertama. Kalau sipir kan menjaga penjara, kalau kiper menjaga gawang. Oke, ya, jadi penjaga ya, penjaga. Nah, guru tidak mungkin menjaga di sekolah, pelayan di restoran atau sama seperti itu. Jadi ini lebih identik. Kenapa? Nah, karena ini adalah seorang dan ini sesuatu yang memang menjadi pekerjaannya atau penjaganya. Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, kiper dan gawang. Oke, soal nomor 9. Ada kata sekolah, siswa, belajar sama dengan. Oke, manakah kata yang polanya sama? A. Laboratorium, ilmuwan, meneliti. B. Sekolah, guru, rapat. C. Dokter, pasien, periksa. D. Rumah, ayah, ibu. A, Yang A. A, Oke, A. yang A. Kenapa jawabannya yang A? di Karena sekolah siswa belajar, sedangkan laboratorium itu tempat ilmuwan meneliti. Oke, ya, sekolah, siswa, belajar. Nah, sekolah ini adalah sebuah tempat yang sangat identik ya, yang khusus. Nah, ini siswa. Siswa di sekolah ngapain? Kegiatannya yaitu belajar. Sama dengan ini, laboratorium adalah tempat khusus. Nah, tempat khusus siapa yang masuk ke laboratorium? Yaitu adalah ilmuwan. Nah, apa kegiatan yang dilakukan di sana? Yaitu meneliti. Jadi nomor 9, jawaban yang memiliki pola yang sama dengan soal adalah yang A, laboratorium, ilmuwan, dan meneliti. Oke. Soal nomor 10. Oke, ada tablet obat sama dengan pasir batu, kayu lemari, koin logam, emas cincin. Mana jawaban yang tepat C. sesuai dengan soal? C. C. Kenapa jawabannya yang C? Karena tablet itu jenisnya, koin juga jenisnya. Kalau obat sumbernya, logam Sumbernya. juga sumbernya. Oke, ya Kenzi, terima kasih. Ya, jawabannya adalah yang Slebel. C. Nah, jadi tablet ini merupakan salah satu jenis dari obat. Nah, koin ini merupakan salah satu jenis dari sebuah logam. Oke. Ya, jadi itu ya untuk soal analogi. Sudah paham ya polanya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk soal yang berikutnya. Ini sebetulnya ada soal tes kepribadian atau skala kematangan, tapi eh, kita ini dulu soal ini ya. Oke, kita akan masuk di soal yang berikutnya. Oke, besok insya Allah masih ada pertemuan lagi ya. Kita akan mencoba mengupas untuk jenis-jenis sinonim dan
9. Tes tes 1 2 3. Adik-adik. Ya, mohon Oh maaf iya. ini tadi ini ya keluar ya. Oke, kita akan masuk di soal yang berikutnya. Oke, izin share materi. Oke, sudah kelihatan ya untuk materinya. Oke, nah kita akan masuk di soal sinonim. Oke, kita banyak banyak perbendaharaan kata untuk soal sinonim ini. Nah, di sini ada soal sinonim. Nah, soal nomor 1, ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Ada kata relatif. Nah, relatif ini memiliki sinonim dengan kata A biasa, B ukuran, C nisbi, atau D statis. A. Biasa. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2, ada kata renovasi. Renovasi memiliki sinonim dengan kata Peningkatan. renovasi. Peningkatan. Peningkatan. Benar? Saya Renovasi, peningkatan? Pembongkaran. Oke, yang tepat adalah pemugaran. Direnov, dipugar, diperbarui, dibangun kembali, dipugar lagi ya. Renovasi ini adalah pemugaran. Soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3 ada kata antariksawan. Ya, antariksawan ini memiliki sinonim dengan kata A astronomi, B astronomika, C kosmonot, atau D astronaut. Astronomika. Astronot. Oke, antariksawan ini adalah astronot. Oke. Soal nomor 4 ada kata balayasa. Balayasa ini memiliki sinonim dengan kata A rumah sakit, B rumah makan, C bengkel lokomotif, atau D ruang pertemuan. Ruang pertemuan. Balayasa. Jawaban yang lebih tepat yang mana? C. Bengkel lokomotif. A rumah sakit. Rumah sakit. Ada ruang pertemuan. Nggak ada yang jawab rumah makan ini. Bengkel lokomotif. Oke, bengkel lokomotif. Nah, jadi kalau adik-adik pernah naik kereta api, nah biasanya di stasiun besar, contohnya di Manggarai, terus di stasiun Tawang, itu ada yang namanya balayasa. Nah, balayasa itu adalah bengkel lokomotif atau itu bengkelnya kereta api. Nah, misalnya ada kereta api yang rusak atau misalnya ada harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu kereta api atau lokomotifnya itu akan masuk di balai yasa. Nah, itu namanya adalah balai yasa atau bengkel lokomotif. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 ada pseudonim. Oke. Nomor 5 apa jawabannya? B. Nama samaran. Oke. Oke, mohon maaf ya lagi agak batuk. Oke, nomor 5 nama samaran. Oke, nomor 6. Nomor 6 ada kata jasa boga. Nah,
Jasa boga ini memiliki sinonim dengan kata A. Catering, B. Seni merias, C. Pelayanan desain rumah, atau D. Pakaian Catering. catering. Cat. Oke, biasa ya yang sering menggunakan catering. Nah, itu namanya adalah jasa boga atau jasa dalam hal kuliner atau makanan. Oke. Soal nomor 7 ada kata gambaran. Gambaran B. dengan kata B. Citra. C. Bentuk. citra. Oke, gambaran ini citra ya. Nomor 7 Slap. jawabannya yang B. Ada yang jawab yang D, penampakan gitu. Oke. Soal nomor 8 ada kata prestisi. Prestisi ini memiliki sinonim dengan kata nomor 8. Ada yang bisa menjawab? B. Elit. A. Unggul. Oke. Prestisi ini adalah bergengsi, terhormat, unggul. Nah, atau di sini namanya adalah kaum elit. Atau bergengsi ya. Jadi ini prestisi ini lebih ke apa ya? Yang kehormatan atau bisa dibilang adalah sesuatu yang memiliki nilai tinggi yang bergengsi di pandangan umum. Nah, biasanya itu di istilahnya adalah elit. Atau kayak kaum elit. Nah, itu namanya prestisi atau prestisius. Oke, soal nomor 9. Ada kata konfrontasi. Konfrontasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Persaingan, B. Perdebatan, C. Perbedaan, atau D. Pertikaian. Konfrontasi. Apa ini? Konfrontasi. C. Perbedaan. 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 Selain perbedaan, Saingan. Pertikaian. pertikaian. Oke. Nah, konfrontasi ini sistemnya adalah sesuatu yang terang-terangan atau berhadapan langsung. Nah, perdebatan, perbedaan, persaingan itu sama. Sebetulnya 4 ini sama, tetapi konfrontasi ini lebih kepada sifatnya atau lebih kepada kegiatannya, aktivitasnya. Aktivitasnya adalah bersinggungan langsung atau berkelahi langsung. Nah, itu namanya konfrontasi di sini. Nah, di sini yang lebih tepat adalah yang D, pertikaian. Oke, soal nomor 10 ada kata deduksi. Nah, deduksi ini memiliki sinonim dengan kata transduksi, B, intuisi, C. Reduksi, atau D. Konduksi. Intuisi. Deduksi. B. Intuisi. Yang B. Yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Ada kata prominem. Prominem ini memiliki sinonim dengan kata B. Pelopor. A. Setuju. A. Setuju. A. Setuju. Oke. Soal nomor 12. Ada kata epilog. Epilog ini memiliki sinonim dengan kata A. Monolog, B. Prolog, C. Dialog, atau D. Analog. A. Monolog. B. Prolog. B. Prolog. B. Prolog. Yang mana ini? Prolog atau monolog? Monolog. A. Monolog. Monolog. A. Monolog.
Oke, yang jawab A, apa? Yang jawab A, alasannya apa? Epilog itu apa sih epilog? Akhiran. Penutup. Akhiran. Kan, Penutup. penutup. Oke, terus? Oke, jawabannya apa? Nomor 12? Yang B. Monolog. A. Monolog. Prolog itu berarti antonim atau sinonim? Antonim. 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 Oke. Oh, yang D. Iya. Oke, yang A ya. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Ada kata sumbang. Sumbang ini memiliki sinonim dengan kata apa ini? Sumbang. Tepat, mirip, kokoh, imbang. Kayaknya abu. Bentar, C. ini. Bang. Oh, maaf, ini soal nomor ini antonim ya. Oke, soalnya kecampur gini. Sumbang ini adalah antonimnya apa? Ini judulnya kehapus berarti. 4A. Oke, tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Ada kata nomadik. Nomadik. Nomadik ini sinonimnya apa? Ini soalnya dicampur ya. Nomadik atau nomaden. C. Tak teratur. Oke, nomaden ini tidak teratur. Oke, kita sudah pukul 19.59. Oke, nah. Baik, kenapa? Mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit ya, kenapa? Iya, oke. Kita sampai di soal ini ya, insya Allah nanti yang berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah jadi tadi yang belum mantap itu silakan di soal analogi kata. Nanti kalian cari, kalian belajar, kalian searching, kalian nanti bisa eh, dipelajari lagi polanya. Insya Allah kuncinya satu, kalian yang penting tahu polanya. Kalau tahu polanya, mau dibolak-balik seperti apa itu nanti insya Allah bisa menjawabnya. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah aktif dan semoga apa yang adik-adik usahakan bisa tercapai. Apa yang sudah kalian pelajari bisa diserap dengan baik. Jangan lupa dibaca-baca, jangan lupa dilatih lagi dan tetap semangat mendekati detik-detik untuk pendaftaran. Jangan sampai lupa daftar atau telat daftar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Naba atas materinya. Baik adik-adik semuanya, ini langsung masuk ke materi kedua. Nanti akan ada pemateri dari Kak Eri dan nanti ada host yang kedua yaitu Kak Nur. Waktu sepenuhnya saya kasihkan ke Kak Nur dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Kak Terima Nur, silakan. kasih. Terima kasih Kak Wan sama Kak Naba. Oke, untuk selanjutnya Kak Eri, apakah sudah